Pada masa pemerintahan Kaisar Yongjeng dari dinasti Qing, dibentuklah satu pasukan rahasia elit yang diberi nama Guillotines. Tugas mereka melenyapkan siapapun yang berani menentang kaisar. Namun, ketika Kaisar Qianlong, anak dari Kaisar Yongjeng, naik tahta, Guillotines dianggap kuno dan terlalu kejam. Kaisar Qianlong mulai menghapus jejak mereka demi membangun citra baru bagi kerajaan. Daripada penasaran, mari langsung masuk ke alur ceritanya. Inilah The Guillotines 2012. Didukung oleh kekuasaan yang absolut, Kaisar Yongjeng bertindak keras dengan menindas dan menghancurkan orang Han. Karena hal inilah pemberontakan besar-besaran pun terjadi untuk mencari keadilan. Dipimpin oleh seorang pemberontak ganas bernama Tianlang, mereka bersumpah untuk mengakhiri kekejaman rezim tersebut. Suatu malam saat berkumpul dengan anak buahnya, Tianlang menemukan seorang pengkhianat di tengah-tengah mereka dan dengan cepat mengeksekusinya. Pada saat itulah Guillotines yang dipimpin oleh Lang muncul menyerbu masuk menggunakan senjata mematikan. Dengan menggunakan senjata pisau tajam yang bisa berputar, akhirnya Tianlang berhasil ditangkap. Keesokan paginya, Tianlang yang dipenjara di bawah tanah dikunjungi Lang yang menanyakan rencana apa yang sudah ia susun. Namun Tianlang justru mengungkapkan bahwa dia tidak akan mati pada hari dieksekusi besok. Hari eksekusi pun tiba. Para pemberontak yang berhasil ditangkap dipenggal satu persatu. Sementara itu, Tianlang yang juga akan dieksekusi mendapat pengawalan yang sangat ketat. Tetapi ketika giliran Tianlang yang akan eksekusi, seorang pria beserta seluruh pasukan pemberontak menyerbu masuk untuk membebaskan Tianlang. Dalam pertempuran itu, Musen, salah seorang anggota Guillotines, berhasil disandera oleh Tianlang. Pada saat yang sama, para pemberontak yang sudah menyiapkan bom meledak. Di saat itulah anggota Guillotines yang lain sadar kalau Musen dan Tianlang telah menghilang, sedangkan Bilan yang terluka ditangkap. Kaisar Qianlong yang melihat kekacauan yang terjadi berniat untuk mengirim pasukan bersenjata api. Akan tetapi seorang pelayan kaisar yang bernama Haidu menyarankan untuk menahan semua itu karena bisa saja Guillotines terbunuh jika pasukan bersenjata api diturunkan. Guillotines kembali ke kuil dan Komandan Gong memimpin upacara kematian untuk Musen. Kemudian dia memerintahkan Guillotine untuk melanjutkan perburuan Tianlang. Para Guillotines pun langsung bergerak dengan berpakaian seperti orang biasa agar lebih mudah menjalankan misinya. Kali ini mereka didampingi oleh Haidu dan membawa Bilan sebagai sandera. Di saat Haidu melihat persaudaraan Lang dan anggota Guillotine sangat erat, dia pun mengingatkan Lang tentang masa lalu mereka. Melalui kilas balik, Kaisar Yongjeng memilih Haidu dan Lang untuk menemani putranya bermain. Tetapi ketika mereka tumbuh dewasa, Kaisar lebih memilih Lang untuk memimpin Guillotine, sedangkan Haidu tetap tinggal bersama putra Kaisar. Hal inilah yang memicu kecemburuan bagi Haidu dewasa karena ia menganggap Lang kurang terampil. Kembali ke masa sekarang, Lang dan yang lainnya yang tengah melanjutkan perjalanan. Kemudian, Lang memutuskan menawan Bilan di sebuah sumur dan diancam akan dibunuh jika Musen tidak ditemukan. Haidu keberatan karena itu bukan bagian dari rencana, tetapi Lang tidak peduli. Ia memimpin timnya pergi meninggalkan Haidu. Di tempat lain terlihat Musen tengah disiksa oleh anak buah Tianlang di sebuah tempat tersembunyi.
Sementara itu Lang dan yang lainnya akhirnya tiba di lembah tempat Tianlang yang memberi semangat kepada para penduduk untuk terus menuntut keadilan. Awalnya gilotin sudah siap untuk menyerang, namun mereka langsung berhenti setelah melihat beberapa warga yang juga menyiapkan senjata. Pandangan mereka teralihkan setelah prajurit ibu kota datang sehingga memberi kesempatan bagi Tianlang untuk kabur. Kemudian seorang pedagang memberitahu Lang tentang seorang pengembara yang rela membeli bubuk mesiu dalam jumlah banyak. Lang pun yakin kalau pengembara itu adalah Tianlang. Anggota Gilotins pun langsung bergerak untuk mencari Tianlang dan bahan peledak itu disimpan. Di tengah pencariannya, mereka menemukan banyak orang tengah membuat sebuah ukiran kertas dan membagikan selebaran. Setelah itu, Gilotins menghadiri pertunjukan boneka yang menceritakan kepahlawanan Tianlang. Di sini, Haidu mengingatkan Lang untuk segera menemukan Tianlang karena sebentar lagi pasukan Gilotins akan digantikan oleh pasukan senjata api yang dilatih dan dibuat secara resmi oleh Kaisar Qianlong. Setelah pertunjukan selesai, Lang serta yang lainnya menemukan selebaran tulisan dan kertas yang sudah dipotong. Karena para Gilotins tidak bisa membaca, jadi ia memberikannya kepada Haidu yang ternyata berisi informasi bahwa Tianlang akan mengadakan pertemuan di ruang bawah tanah. Lang dan Haidu pun bergerak cepat menuju ke tempat tersebut. Sesampainya di sana, keduanya melihat para warga yang sudah dibebaskan oleh Tianlang dari perbudakan. Di sini, Tianlang mengungkapkan kekejian dinasti Qing yang terus menindas orang kecil. Untuk itulah Tianlang mengajak mereka untuk bangkit dan melawan. Tianlang yang melihat Lang melangkah maju dan memegang kepalanya sehingga membuat Leng ingat tentang masa lalunya yang keras. Ketika Haidu mau menangkap Tianlang, orang-orang langsung menghentikannya dan ia berhasil kabur dari sana. Tianlang mengirim selebaran berkode baru yang menyerukan pertemuan dengan Lang. Ia menawarkan pertukaran Musen dengan Bilan. Sebelum pertukaran, Haidu memperingatkan Lang untuk pergi karena ia tahu betapa berbahayanya Tianlang, tetapi Lang tidak akan mundur. Ia siap mempertaruhkan segalanya untuk membawa Musen pulang. Pada saat itu, Haidu mengungkapkan kebenaran yang pahit bahwa begitu Qianlong naik takhta, Gilotins akan dibubarkan digantikan oleh pasukan modern. Misi untuk melenyapkan Tianlang akan menjadi misi terakhir. Setelah itu, Lang akan membubarkan tim dan memberikan kesempatan rekan-rekannya untuk bebas. Setelah itu, ia berencana untuk bergabung dengan Haidu. Sementara itu, Tianlang membebaskan Musen dan memberi makanan. Di sini, Tianlang mengungkapkan kebenaran kalau ayahnya dieksekusi dengan cara dipenggal karena menulis tentang dinasti Qing. Ia menjadi yatim piatu membesarkan saudara-saudaranya sendirian sampai akhirnya Kaisar Yongjing memerintahkan Gilotines ayah Musen untuk memusnahkan mereka. Hanya Tianlang yang selamat. Sejak saat itu, ia hidup dalam bayang-bayang menanggung rasa sakit. Musen terguncang mendengar kebenaran yang sangat menyakitkan itu. Kini hari pertukaran pun tiba di sana. Para Gilotines dan pihak Tianlang bertemu. Tetapi saat mereka hendak menukar Bilan dengan Musen, tiba-tiba pasukan bersenjata muncul dan melakukan serangan. Lang pun terkejut dengan serangan itu dan memarahi Haidu, tetapi ia dengan tegas bahwa ini merupakan keinginan Kaisar. Bilan yang terluka parah segera dibawa pergi, sementara para Gilotins bentrok dengan pasukan bersenjata Kaisar. Berita tentang serangan yang gagal dengan cepat sampai ke istana kerajaan. Kaisar Qianlong yang marah akhirnya memutuskan untuk menghukum mati seluruh anggota Gilotins karena sudah mengkhianati Kaisar dengan membela para pemberontak. Kaisar juga mengeluarkan dekret publik siapapun yang membunuh Gilotins akan mendapatkan hadiah. Pasukan bersenjata api mulai dikerahkan dengan menempelkan selebaran wajah-wajah Gilotins. Komandan Gong juga dipanggil oleh Kaisar Qianlong untuk menegaskan kalau kekaisaran Qing sudah terbelakang. Jadi, dia ingin mengikuti kemajuan dengan memiliki senjata api dan meriam.
Oleh sebab itu, dia harus mengorbankan pasukan Gilotines yang hanya bisa membunuh target dalam 10 langkah, sedangkan senjata api bisa membunuh target lebih jauh. Setelah itu, Komandan Gong diberi secangkir racun untuk mengakhiri hidupnya dan semua pasukan Gilotines juga dihukum mati. Sementara itu, pasukan inti Gilotines tengah bersembunyi di dalam goa. Lang mendesak rekan-rekannya untuk lari menghilang sebelum pasukan Kaisar menangkapnya. Dia juga mengungkapkan apa yang telah dia pelajari dari Haidu kalau Gilotines sudah ditandai untuk dimusnahkan dan diganti dengan tentara modern. Tim yang lain merasa telah dikhianati dan marah, akan tetapi Lang memohon agar mereka tetap hidup dan pergi sejauh-jauhnya untuk bertahan hidup. Akhirnya mereka berniat untuk kabur, namun perburuan terhadap anggota Gilotines pun sudah dimulai. Satu persatu mereka dilacak dan dibantai. Lang yang ditinggalkan timnya satu persatu merasa hancur, putus asa, dan menangis tidak mampu berbuat apa-apa. Pada saat Lang berhadapan dengan Haidu, ia marah, tetapi Haidu justru menyalahkan Lang sampai akhirnya Haidu lepas kendali. Secara mengejutkan, Lang selamat dan Tianlang membawanya ke desa terpencil yang dikelilingi oleh penduduk desa yang ramah. Lang merasakan sesuatu kedamaian yang tidak pernah ia rasakan. Lang pun bertanya kenapa ia diselamatkan. Tianlang menjawab dengan sederhana kalau ia kasihan dengan Lang karena sebelumnya Tianlang juga sering menolong orang lain yang juga sama-sama tidak memiliki tujuan lagi. Lang bersatu kembali dengan Musen yang telah meninggalkan Gilotines untuk selamanya dan memilih untuk hidup di antara para penduduk. Kekerasan yang pernah ia lakukan tidak lagi memiliki tempat di dalam hatinya dan mengakui bahwa selama ini dia salah. Di tempat lain, Haidu semakin membabi buta dengan membantai banyak orang-orang dari suku Han yang dianggap ikut memberontak dan tidak mau mengatakan di mana Tianlang berada. Sementara itu, Tianlang mengajak Lang untuk melihat lebih dekat penduduk suku Han yang tengah memanen jagung. Tianlang juga kembali menceritakan mimpinya yang akan dibunuh oleh Lang. Ia juga mengatakan kalau masa-masa indah di tempat itu akan segera berakhir. Setelah merenungkan semuanya, akhirnya Lang mengaku kalau dirinya adalah orang Han. Sedangkan orang-orang Han biasanya dijadikan sebagai budak, namun Kaisar Yongjeng memilihnya untuk dijadikan pelayan Qianlong muda dan mengubah identitasnya. Kaisar Yongjeng juga yakin kalau Lang akan menemani Kaisar Qianlong menuju zaman keemasan. Kemudian, semua orang di tempat itu makan bersama untuk yang terakhir kalinya karena mereka harus segera pergi sebelum pasukan senjata api menemukan tempat tersebut. Beberapa hari kemudian, Kaisar Qianlong mengirim pasukan bersenjata lengkap untuk menyerang desa. Penduduk desa segera dievakuasi, sementara Tianlang, Musen, Lang, dan para pejuang yang tersisa tetap tinggal untuk mempertahankan rumah mereka. Haidu memimpin serangan dengan senjata dan meriam yang mengalahkan mereka dengan cepat. Tidak berhenti di situ, Haidu memerintahkan penghancuran total desa Han dan membakar semuanya rata dengan tanah. Akhirnya, Haidu berhasil menyudutkan Tianlang dan Lang di tepi tebing. Tianlang meminta Lang untuk mengakhiri hidupnya dan menghentikan siklus kekerasan dan mewujudkan zaman keemasan yang diharapkan oleh Kaisar Yongjeng. Dengan berat hati, Lang mengangkat pedangnya dan melaksanakan permintaan tersebut. Setelah itu, Lang dan Haidu kembali ke istana membawa kepala Tianlang sebagai bukti bahwa pemberontakan telah berakhir. Kaisar Qianlong memuji keberhasilan mereka dan menyatakannya sebagai kemenangan. Tetapi Lang memiliki satu hal terakhir untuk dikatakan. Ia mengatakan zaman keemasan tidak akan pernah datang melalui kekejaman. Selama yang lemah ditindas dan rakyat menderita perdamaian tidak akan pernah bertahan lama.
Ia juga memohon kepada kaisar untuk memerintah dengan belas kasih jika kaisar benar-benar menginginkan perdamaian. Di samping itu, Lang juga sudah bersumpah akan hidup dan mati bersama gilotins yang dibentuk oleh Kaisar Yongjeng, ayah dari Kaisar Qianlong. Haidu mencoba menghentikannya, tetapi Lang tidak goyah. Kemudian Kaisar Qianlong memberikan perintah terakhir Lang dieksekusi. Dalam catatan dijelaskan Kaisar Qianlong salah satu yang paling lama memerintah dalam sejarah Tiongkok. Ia dikenang bukan hanya karena kekuasaannya, tetapi juga karena menjaga perdamaian antara orang Manchu dan Han, dan dengan demikian film pun berakhir.